Starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Salam. Tuhan baik bagi kita semua. Haleluya. Baik, selamat datang juga selamat beribadah untuk Bapak Ketua Wilayah bersama jemaat dari LPD yang hari ini bisa beribadah dengan kita jemaat Getsemani di Manokwari di Kota Manokwari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, juga terkasih, Bapak terkasih, Tuhan berkati juga bisa beribadah bersama dengan jemaat Getsemani di Manokwari. Nah, yang lain-lain mungkin tidak sempat datang, cuaca mungkin. Baik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 12. Sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, tapi kita akan baca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, dan mari kita bangkit berdiri dan kita membaca firman Tuhan ini. Ini tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, kita hanya membaca ayat 14 dan ayat sampai ayat yang ke-16. Saya hitung yang ketiga, firman Tuhan akan membaca ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. 1, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegang pada nama Yesus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Pembacaan kita adalah dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Tetapi saya mengajak kita untuk membaca ayat 14 dan sampai ayat yang ke-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, ini yang bagian-bagian yang memang tidak terlepas dari pembacaan kita secara keseluruhan. Dan saudara-saudara, dalam pasal 1 dari Filipi ini, kita bisa melihat bahwa Filipi atau jemaat ini adalah salah satu jemaat yang, ya, coba kita pasal 1 dulu. Ayat 3 mulai, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatkanmu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya
yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mungkin itu di pasal 1. Saudara-saudara, jadi jemaat Filipi ini Paulus katakan bahwa aku berdoa untuk jemaat ini dengan sukacita. Aku berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allah. Ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil. Itu mulai dari hari pertama. Hari pertama mereka menerima sampai pada hari ini, kata Paulus, sampai pada hari ini. Dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, maksudnya sampai sekarang ini, sampai Paulus menulis surat ini kepada mereka. Persekutuan dalam berita Injil itu mulai sejak mereka menerima firman Tuhan, menerima Injil itu sampai sekarang ini. Dan saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kemudian di dalam bagian pembacaan kita ini adalah nasihat untuk tetap hidup, atau nasihat untuk mereka tetap kerjakan keselamatan yang telah mereka peroleh. Ya, mereka tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, kata Paulus. Hal yang pertama ini pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, ya, jemaat Filipi yang tadi, mulai dari pemberitaan Injil, mulai dari pertama sampai Paulus menyapa mereka, menasihati mereka dengan surat ini. Maka dia mengatakan pasal ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, jadi masih bersama-sama. Bukan seperti saat aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ini yang disampaikan, waktu dia tidak hadir, tidak bersama-sama, keselamatan, ketaatan, kesetiaan itu tetap dikerjakan. Jadi saudara-saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita dengan suatu hal, terus melakukan hal baik. Terus melakukan hal baik. Dan ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat atau menasihati jemaat Filipi. Hal yang pertama, dia tidak bersama-sama. Hal yang kedua, yang sebenarnya bahwa jemaat Filipi ini itu bertumbuh dalam di mana ada orang-orang yang tidak sepaham, bahkan ada orang-orang yang tidak sama-sama, tidak percaya kepada Tuhan, tidak menerima Injil, dan jemaat ini bertumbuh di dalam situasi itu, berada dalam keadaan itu. Nah, walaupun dalam keadaan yang demikian, ada tantangan, ada persoalan yang menghimpit atau yang mereka hadapi, dan ini semua terjadi dalam jemaat-jemaat pertumbuhan gereja yang mula-mula, jemaat yang mula-mula. Itu kita melihat bahwa jemaat ini bertumbuh tidak begitu atau mudah saja langsung jadi, tetapi melalui proses yang panjang. Ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan, ada banyak tekanan. Tetapi Paulus mau mengatakan kepada jemaat Filipi, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih bersama-sama, tapi terlebih pula aku tidak bersama-sama. Jadi waktu dia tidak bersama-sama, dan juga jemaat ini, kita tahu bahwa jemaat Filipi ini itu tidak bertumbuh karena atau mudah saja, mereka mudah saja mengalami suatu perkembangan, pertumbuhan. Tidak, ada banyak tantangan, banyak kesulitan, karena ini orang-orang dari ada orang yang dari luar, dari orang Yahudi, yang orang-orang yang latar belakang berbeda, yang menerima Kristus, yang percaya juga.
mereka ada di saudaramu. Ketika mereka menerima Injil ini, ya, maka tentu ada persoalan. Nah, tetapi pasal 1 dan selanjutnya mengatakan bahwa Paulus katakan aku berdoa dengan sukacita karena persekutuan mereka itu mulai dari hari pertama itu sampai sekarang ini. Dan pasal 2 ini Paulus katakan kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, jadi dua hal ini tentu kita sudah dapat memahami bahwa jemaat ini mengalami kondisi-kondisi yang seperti tadi saya sampaikan, dan ini dimuat oleh Paulus. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, ada satu alasan yang memang kita perhatikan dalam ayat 13 ini. Ada hal yang menjadi dasar, menjadi hal penting bagi jemaat di Filipi, dan mereka harus memperhatikan ini dengan baik dalam kehidupan mereka. Mengapa mereka harus terus melakukan, mereka tetap setia, mereka harus tetap melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka maupun di situasi sekeliling mereka. Paulus katakan begini, untuk setia kepada Tuhan, melayani kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Ya, waktu saya tidak ada maupun hadir bersama-sama, kamu tetap lakukan itu. Tetapi ayat 13 ini mengatakan bahwa kamu lakukan itu karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi melakukan sesuatu secara terus-menerus, hal yang baik itu dilakukan baik mau dipuji orang, baik dilihat orang, baik diperhatikan orang, maupun tanpa ada pujian, tanpa ada perhatian, tanpa ada tepuk tangan dari orang. Aku mengerjakannya karena ada Allah yang Maha Besar. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Paulus katakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Ya, maupun pekerjaan menurut kedalamnya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya melihat ini dan Paulus ingatkan dan nasihat kepada jemaat Filipi ini supaya mereka senantiasa melakukan itu, menjaga iman mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melayani kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan untuk kebaikan dan kemajuan, mereka lakukan saja. Mungkin yang tadi saya katakan, mungkin ada tepuk tangan, ada sanjungan luar biasa. Tanpa itu pun Paulus mau ingatkan, tanpa aku hadir bersama kamu atau tidak hadir, kamu harus tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Jadi ini hal-hal yang terjadi di dalam jemaat Filipi, dan saya percaya bahwa ini sesuatu yang hebat, yang luar biasa, sehingga gereja atau jemaat Tuhan pada hari ini, pada saya dan saudara, dan khususnya jemaat Getsemani Manokwari, mungkin kita ini hidup di zaman yang ada ini, zaman yang lebih canggih, yang waktu yang lalu dulu mereka itu tidak ada. Hari ini karena Bapak Kepala ini kalau baca dipakai kami punya Alkitab ini mungkin sudah, ya dulu Bapak kalau lihat Bapak Mama membaca pakai kalau mulai cari-cari huruf Bapak bilang ya bisa lihat baik-baik. Nah sekarang baru saya mengerti. Saya juga sudah pakai, jadi saya bisa gunakan ini. Dan saya percaya saudara waktu itu belum ada. Dan sekarang ini
kita melihat keadaan yang lebih maju, saudara-saudara, sehingga orang bisa mengikuti ibadah dari mana saja. Apalagi setelah kita masuk masa dari tahun 2020 sampai masa COVID, itu ada hal-hal yang dimana kita tidak bisa bersekutu bersama lagi, sehingga bisa menyaksikan, bisa mengikuti melalui kecanggihan yang ada ini. Nah, tapi di sisi lain bahwa memang pada hari ini perkembangan gereja bahkan iman Kristen ini harus diperhatikan dengan baik. Iman kita harus dijaga dengan baik, harus diperhatikan dengan sangat baik, dengan teliti oleh semua anak-anak Tuhan, oleh semua kita. Karena dengan adanya ini bukan berarti kekristenan bahkan iman percaya kita ini tidak mengalami goncangan. Saya melihat bahwa hari-hari ini itu malah mengalami goncangan yang luar biasa. Dan saya percaya ketika saudara mulai buka HP saudara dan mulai memperhatikan, ini banyak dalam kebenaran firman Tuhan ini mulai diajak-ajak, mulai baik-baik oleh orang yang sudah percaya, yang kepada Tuhan, kemudian sana sini, kemudian mulai acak-acak firman Tuhan. Dan ini saya dan saudara hidup di dalam keadaan yang ada ini. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu telah menerima Injil Kristus itu, kamu tetap taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Nah, itu kepada jemaat Filipi. Dan hari ini kepada jemaat Getsemani dan juga puji Tuhan di jemaat Aljirik, ya, kita semua ada dalam situasi yang demikian pada hari ini. Mau taat, mau setia, mau jaga iman kita, mau tetap melayani Tuhan, mau tetap beribadah kepada Tuhan, ataukah ya tidak. Dan saya percaya bahwa pada hari ini keadaan kondisi yang ada ini demikian. Nah, tetapi Paulus mau katakan kepada mereka, karena itu tetaplah, artinya kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Hal-hal itu dikerjakan secara terus menerus. Haleluya. Jadi dikerjakan secara terus menerus. Ya, di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, lakukanlah ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Termasuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, termasuk kita beribadah kepada Tuhan. Ini tidak perlu kita lakukan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah, tapi masing-masing kita mengerjakannya. Ya, anak-anak muda mengerjakannya, ibu-ibu mengerjakannya, bagiannya dikerjakan, bapak-bapak mengerjakannya. Karena memang keselamatan ini tidak bisa dibagikan kepada siapapun. Ketika Kristus memberikan kepada kita, maka itu menjadi suatu hal yang luar biasa bagi kita. Jadi masing-masing. Bapak, kau mau perhatikan dan tidak kau sendiri. Saya sendiri. Anak yang sudah, pemuda-pemudi yang sudah memahami dengan luar, juga mereka urus sendiri keselamatan mereka. Jadi masing-masing kita diberikan ini dan kita kerjakan, kita jaga. Ya, jadi dalam mengerjakan ini adalah dikerjakan secara terus-menerus. Tidak hari ini, ya sudah, sampai hari ini sudah, nanti besok tidak. Tetapi Paulus katakan, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu bukan di dalam situasi, ya, tetapi tetap. Dan saya menyampaikan ini kepada kita semua pada hari ini, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu
masing-masing kita pegang, masing-masing kita bertanggung jawab, nah masing-masing kita bawa. Nah, terus lakukan hal yang baik, terus lakukan kebaikan, sekalipun di sekeliling kita. Tidak mendukung sekeliling kita, tidak memberikan jaminan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap terus mengerjakan kebaikan. Dan ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Saya tidak tahu kita ini angkatan yang mana. Kita angkatan, mungkin angkatan kita ini angkatan yang bagaimana. Tetapi baiklah, mari kita semua masuk dalam angkatan yang Tuhan berkati, angkatan yang Tuhan memberkati kita semua. Ya, ketika Tuhan datang, kita semua diselamatkan karena kita angkatan yang diberkati. Puji Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun di angkatan kita ini. Dan saya beberapa waktu yang lalu berjumpa dengan satu saudara saya yang seangkatan dengan saya. Saya percaya saudara-saudara punya generasi yang sama, dan dalam sini Bapak Gembala sama yang paling tua. Ya, jadi kami duduk dan mulai melihat ya. Dan saya pernah menceritakan satu situasi. Saya bilang pada angkatan saya itu belum ada lampu listrik, belum ada. Jadi ketika kami masuk dalam belajar dalam sekolah, kemudian kalau ada PR pulang ke rumah, nah kami mulai belajar malam, kemudian ini malam bakar pelita sudah tahu. Dan itu saya mengalami angkatan itu, dan mungkin saudara-saudara yang lain juga ada di angkatan itu. Nah, kemudian karena lampu pelita ini nyalanya begini, asap hitam naik dan mulai tunduk-tunduk cari burung di bawah ini, apa akhirnya seringkali tiba-tiba bau karena rambut hangus. Ya, rambut sudah hangus karena tunduk, kemudian hidung kita. Nah, itu angkatan saya. Dan saya percaya bahwa dalam angkatan-angkatan kita, kemudian di sekolah-sekolah, di fakultas-fakultas ini masing-masing punya angkatan-angkatan setia dari angkatan ini. Ya, tetapi firman Tuhan katakan pada hari ini bahwa ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi ini angkatan yang dimana Paulus katakan bahwa itu angkatan yang pada saat ditulis itu pada angkatan ini, dan pada saat ini saya dan saudara ya ini angkatan kita. Kemudian ke depan angkatan anak-anak kita. Selanjutnya, tetapi firman Tuhan katakan kepada mereka, jemaat Filipi, kamu tetap kerjakan dengan takut dan gentar, supaya kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah. Ini hal yang juga saya melihat ini hal yang begitu penting bagi kita. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, baik di dalam hal kita beribadah kepada Tuhan, dalam melayani Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, setiap saat, setiap hari,
untuk hidup kita hari-hari setiap hari. Firman Tuhan ayat 16 katakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, ini sangat penting bagi kita karena kita tidak bisa terlepas. Mau ibadah, mau bekerja setiap hari, pekerjaan kita, tugas kita masing-masing kita kerjakan, tapi kita jangan lupa bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Kita jangan lupa bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Karena saya percaya kita sama-sama tahu bahwa firman Tuhan bilang, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Karena itu kita boleh melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, tugas kita, tapi kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Jangan terlepas ya, supaya memang perlu ada keseimbangan dalam hidup kita, perlu seimbang ya. Kalau kita kerja terus baru tidak beribadah kepada Tuhan, ini masalah. Ini masalah. Tetapi kalau dia bekerja dan dia beribadah kepada Tuhan, itu luar biasa. Jadi memang harus berpegang kepada firman Tuhan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbeda pada hari Kristus. Ya. Jadi tidak bisa lepas. Dan ini yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, agar mereka senantiasa taat, mereka harus senantiasa terus melakukan kebaikan, dan mereka itu pasti berbeda. Mereka seperti bintang-bintang, sehingga mereka bercahaya seperti bintang-bintang di Tuhan. Dengan demikian, maka saya mau sampaikan kepada kita semua dan secara khusus bagi Bapak Ibu jemaat di Getsemani, bahwa beribadah kepada Tuhan, melakukan hal-hal baik kepada sesama kita maupun pada yang lain, kita kerjakan saja. Mau saya katakan ada tepuk tangan atau tidak, tapi kita tetap melakukan beribadah. Ini harus dijaga. Hati kita ini harus tetap dijaga untuk tetap mengerjakannya dengan takut dan gentar, bukan karena apa, tetapi karena Tuhan. Nah, ini yang saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Karena itu pada hari ini saya sampaikan secara keseluruhan bagi kita agar terus melakukan kebaikan, terus melakukan hal-hal yang baik, dan ini yang harus terus dipikirkan di dalam kehidupan kita semua. Terus dipikirkan, terus dilakukan bagi kita semua, dan diupayakan, dikerjakan. Kata Paulus katakan, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, karena Tuhan jangan sampai kita jadi mandek, seperti saya kurang terlalu tahu ya, apakah ini seperti gas dinaikkan tapi tetap cuma jalan begitu saja, stagnan kan? Jadi gas tetap jalan, naik, tapi tidak bisa, dia cuma jalan begitu saja. Nah, karena itu kepada kita semua, mari kita tetap untuk mengerjakan, baik itu keselamatan kita tetap kerjakan dengan penuh takut dan gentar, bukan karena Paulus katakan bukan karena aku hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak ada. Ya, ini yang saya sampaikan agar semua, baik kita maupun jemaat kita, menjaga hati kita, karena penting sekali untuk menjaga hati kita, karena ibadah kepada Tuhan itu saya senantiasa sampaikan
bahwa beribadah kepada Tuhan ini soal hati. Ibadah kepada Tuhan ini soal hati, bukan soal yang lain-lain, tapi soal hati kita dengan Tuhan. Hati kita dengan Tuhan ini. Jadi kita perlu ada semua hal, fasilitasi yang baik itu perlu kita buat. Dukungan-dukungan yang lain kita perlukan. Tapi saudara-saudara, hati kita ini harus diperhatikan dengan baik. Kita harus jaga hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus rawat hati kita di hadapan Tuhan. Dan ini telah menjadi satu hal pada dan saya sampaikan agar jemaat dan anak-anak Tuhan yang ada. Dan saya sedikitnya hampir 20 tahun, ya aku sudah 17 tahun lebih ada di Manokwari, dan saya sedikit memahami dan saya percaya itu dalam kondisi saya. Ada Bapak Ketua Wilayah dan yang lain-lain, ketika di jemaat-jemaat masing-masing kita semua ada mengalami perbedaan-perbedaan. Ketika ada di jemaat ini, ketika ada di satu jemaat itu ada hal-hal yang berbeda-beda. Artinya situasinya mungkin ada banyak orang atau ada kemudian musik lagi, ya itu karena situasi banyak yang bisa. Tetapi satu hal yang mungkin saya mau sampaikan bahwa di balik semuanya itu kita perlu jaga hati kita, karena hati kita ini penting. Hati kita ini penting. Ketika hati kita ini sudah mulai takaruan, sudah mulai tidak jelas, sudah akan mempengaruhi segala sesuatu. Nah itu saudara-saudara, saya mungkin membaca ada sebagian mengatakan bahwa ada satu tulisan dalam tapi itu tulisan itu mengatakan bahwa identitas mendahului aktivitas. Ya, identitas kita itu mendahului aktivitas kita atau menentukan aktivitas kita. Jadi identitas kita ini kalau dia akan menentukan aktivitas kita. Ya, anak sekolah, kita sudah tahu anak sekolah, dia ini anak sekolah pasti dia punya aktivitasnya ini. Jadi memang identitas itu menentukan. Identitas mendahului aktivitas kita. Jadi kalau identitas kita adalah anak Tuhan, identitas kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, pasti aktivitas kita juga akan senantiasa berkaitan dengan Tuhan. Kita akan senantiasa percaya kepada Tuhan, kita akan senantiasa memuliakan Tuhan, kita akan senantiasa melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi karena identitas kita adalah orang yang percaya, anak Tuhan, maka saya yakin dan percaya itu menentukan arah. Sehingga kita semua yang anak-anak Tuhan itu sangat memahami, karena identitas kita itu, identitas menentukan siapa kita. Jadi kalau di luar daripada identitas, seorang akan menentukan. Oleh karena itu pada hari ini saya sampaikan kepada kita bahwa tetap atau terus mengerjakan hal-hal yang baik dan memuliakan Tuhan itu kita tetap terus untuk kerjakan, maupun banyak orang maupun sedikit orang, tidak ada orang ya, tapi kita tetap menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya bahwa Tuhan tidak hadir atau Tuhan tidak ketika nanti orang banyak berdoa, ya. Tapi Tuhan mendengar dan Tuhan hadir ketika orang banyak berdoa maupun satu orang berdoa. Dan dia ada di dalam rumah, di dalam
gedung gereja ataukah dia ada di tengah laut atau di tengah hutan, ketika hatinya naik kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang dengar. Puji Tuhan. Jadi memang Allah kita Allah yang luar biasa. Saya pikir kalau Tuhan bilang saya dengar saja di gereja, luar biasa, berarti gereja pasti akan semakin luar biasa. Atau saya dengar saja nanti yang ada di hotel-hotel, di situ saja, maka yang lain kita yang tidak ini kita mengalami kesusahan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mendengar di mana saja kita berada. Karena itu tetaplah terus melakukan hal-hal yang baik. Kita tetap kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, baik ada orang maupun dengan tidak ada orang. Nah itu saya sedikit membaca dan saya telah sampaikan di sini bahwa jenderal yang memimpin, jenderal Amerika yang memimpin perang Irak, yang pertama sebelum dia menjadi seorang jenderal, Colin Powell, dia bekerja di pabrik minuman apa yang seperti jus-jus begitu, dan tugas kerjanya itu adalah sebagai cleaning service untuk bersih-bersihkan, ya bersih-bersih saya itu tugasnya. Kemudian dia tetap bekerja saja, dia kerjakan saja. Kemudian ada teman-temannya, karyawan yang lain bilang gini, karena tidak diperhatikan, tidak ada yang melihat, tidak ada orang, tidak ada mandor, tidak ada yang mengawasi, pengawasnya tidak ada. Jadi mari kita bisa untuk bersantai-santai. Tapi dia bilang bahwa tidak, ini belum jam waktunya. Jadi dia tetap kerjakan dan dia bilang dia harus tetap kerjakan karena ada sepasang mata yang sedang memandang. Maksudnya itu adalah Tuhan yang sedang memperhatikan. Jadi dia harus tetap kerjakan. Dia harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu dia maksudnya seperti itu. Tapi dia tidak tahu bahwa pada saat itu perusahaan sedang melakukan sesuatu untuk mau mempromosikan karyawan-karyawan. Jadi ada putusan dari perusahaan atau bosnya itu hadir di tengah-tengah mereka dengan menyamar seperti biasa saja dan sedang memperhatikan setiap karyawan, dan mereka semua tidak tahu. Dan pada saat itu dia hadir di situ dan mereka tidak tahu, dan dia melihat bahwa benar si tukang bersih-bersih ini dia begitu giat tetap bekerja walaupun ada orang maupun tidak ada yang mengawasi, dia tetap bekerja. Dan pada akhirnya dia kembali dan menyampaikan ini, dan dia ini dipromosikan, akhirnya bisa kuliah dan akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. Karena dia mengatakan bahwa ada sepasang mata yang sedang memandang. Maksudnya adalah Tuhan yang sedang melihat. Dia tidak tahu kalau memang dari perusahaan itu sedang mencari karyawan yang mau mempromosikan orang-orang, dan dia salah satu. Segala sesuatu Tuhan dapat lakukan dalam situasi dan kondisi yang bagaimana. Allah itu tetap Allah yang hebat dan luar biasa. Dan itu tetaplah, teruslah kerjakan keselamatan, teruslah kerjakan hal-hal yang baik dan yang itu. Jemaat Getsemani, kita semua yang hadir, jangan sampai jemaat ini menjadi manis. Sudah, yang penting saya begini saja, mau beribadah, tidak beribadah, mau memuliakan Tuhan, tidakkah, saya seperti begini saja. Ya saudara, saya mau sampaikan bahwa dalam situasi apapun kita tetap untuk kerjakan, karena kita tidak tahu kapan waktunya, bagaimana kehidupan kita tidak tahu. Segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Ini hal-hal yang saya sampaikan kepada kita. Dengan demikian firman Tuhan katakan kepada jemaat Filipi, agar kamu bercahaya seperti bintang bintang. Ya, kamu berbeda seperti yang lain. Anak-anak Tuhan tetap berbeda daripada yang lain.
di mana saja, mau di kantor, di tempat usaha, di mana saja, kita tetap akan menampilkan hal-hal yang berbeda. Kita itu identitas kita. Puji Tuhan, yang saya sampaikan untuk kita pada siang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan kita berhenti untuk melakukan hal yang baik kita tampilkan itu setiap saat, mau dalam keadaan menguntungkan, tidak menguntungkan, kita tetap kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Tuhan yang memiliki segala. Kita lakukan karena Tuhan. Puji Tuhan.